Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 11 bersama Bapak Ahmad Hambali SPD. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk video kali ini kita masih membahas tentang bab 1 ya, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk video yang kedua ini kita masih membahas tentang persamaan ya. Baik, sebelum mulai Bapak harapkan untuk memberikan like dan subscribe-nya kepada video pembelajaran Bapak ini. Oke, terima kasih banyak. Kita langsung saja masuk ke materi kita kali ini, yaitu persamaan ya. Menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Oke. Jika akar-akar persamaan kuadrat diketahui, terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, untuk di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyusun persamaan kuadrat. Kalau kemarin mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, sebaliknya ya berarti ya. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan rumus perkalian faktor. Rumusnya seperti ini ya. X dikurang X1 kemudian dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Contoh, diketahui X1 nya adalah negatif 8 dan X2 nya sama dengan 3. Tentukanlah persamaan kuadratnya. Dari akar-akar persamaan kuadrat ini kita akan membentuk sebuah persamaan kuadrat. Masukkan rumusnya X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Kemudian masukkan nilai X1 nya yaitu negatif 8, kemudian X2 nya yaitu 3. Negatif kali negatif sama dengan positif ya. Maka di sini X plus 8 X min 3. Setelah ini kita operasikan kali silang ya. X dikali X. Nah ini ya, X dikali X maka hasilnya X pangkat 2. X dikali negatif 3 maka negatif 3X. 8 dikali X 8X. 8 dikali negatif 3 maka hasilnya negatif 24. Jika ada yang sejenis silahkan kita operasikan lagi ya. Ada yang sejenis ya, ini ya, negatif 3X ditambah 8X maka hasilnya plus 5X. Jadi persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 24 sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan kuadrat dari akar-akar tersebut. Seperti itu untuk cara yang pertama menggunakan rumus perkalian faktor. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar ya. Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Ini ya. X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Contoh, diketahui X1 nya sama dengan negatif 8 dan X2 nya sama dengan 3. Tentukanlah persamaan kuadratnya. Oke, jawab. Kita masukkan rumusnya yaitu X pangkat 2 dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jika sudah, kita tulis rumusnya, kita masukkan nilainya ya. X1 nya yaitu negatif 8, kemudian X2 nya yaitu 3. X1 nya negatif 8 dan X2 nya 3. Setelah nilainya kita masukkan, kita operasikan. Negatif 8 ditambah 3 negatif 5. Negatif 5 dikali minus maka hasilnya, nah ini ya, negatif 5X ya. Negatif 8 dikali 3 negatif 24. Maka negatif dikali negatif hasilnya positif 5X. Negatif kali positif maka hasilnya negatif 24. Jadi persamaan kuadratnya adalah
X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 24 sama dengan 0. Oke, ini cara kedua untuk menentukan menyusun persamaan kuadrat dari dari akar-akar kuadrat. Kemudian yang kedua, menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Untuk menentukan persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain, gunakanlah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan dan rumus penyusun persamaan kuadrat. Nah, ini ya rumus jumlahnya. Kemudian ini rumus hasil kalinya. Nah, ini rumus penyusun persamaan kuadratnya tadi ya. Kita gunakan ketiga rumus ini untuk menentukan persamaan kuadrat lainnya. Contoh pertama, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya 5 lebihnya ya. Oke. Penyelesaian X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. Kita harus ketahui dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya di sini 1 ya. Kemudian B-nya yaitu negatif 8. Lalu C-nya adalah 2. Setelah kita ketahui A, B, dan C-nya, misalkan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka kita dapat X1 ditambah X2 yaitu rumusnya negatif B per A. Nah, B-nya adalah negatif 8 dan A-nya adalah 1. Negatif 8 dibagi 1. Negatif kali negatif, maka hasilnya plus ya nanti ya. Nah, plus 8. Ini penjumlahan sudah. Sekarang perkaliannya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini rumusnya ya. Lalu kita dapat C-nya 2 dan A-nya 1. 2 per 1 hasilnya adalah 2. Jadi X1 ditambah X2 hasilnya 8. X1 dikali X2 hasilnya 2. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari adalah alfa dan beta. Kita misalkan akar-akar yang lainnya adalah alfa dan beta ya. Maka alfa sama dengan X1 ditambah 5 dan beta sama dengan X2 ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena di sini mintanya 5 lebihnya ya. Maka lebihnya 5 berarti ditambah 5. Kalau kurang berarti dikurang. Karena lebihnya berarti ditambah 5. Alfa ditambah beta berarti alfanya X1 ditambah 5 ditambah betanya X2 ditambah 5. X1 ditambah X2, nah dalam kurung X1 ditambah X2, 5 ditambah 5 hasilnya 10. X1 ditambah X2 sudah kita dapatkan hasilnya 8 ya. Tinggal kita masukkan 8 ditambah 10. 8 tambah 10 hasilnya 18. Jadi kalau alfa ditambah beta hasilnya 18. Kemudian untuk perkaliannya, alfa dikali beta, alfanya X1 ditambah 5 dan betanya X2 ditambah 5. X1 dikali X2 kemudian ditambah X1 dikali 5 maka 5X. 5 dikali X2 maka hasilnya 5X2. 5 dikali 5 maka hasilnya 25 ya nanti ya, 5 kali 5 ya. Nah, nah ini dia hasilnya ya, X1 dikali X2, 5X1 ditambah 5X2 ini jadi kita faktorkan, jadi 5 nya keluar, kemudian dalam kurungnya X1 ditambah X2, lalu 5 kali 5 kita selesaikan hasilnya 25. Karena X1 dikali X2 hasilnya 2, masukkan nilainya 2. Kemudian X1 ditambah X2 maka nilainya 8 ya. Kalau X1 tambah X2
maka masukkan ini 8 ditambah 25. Maka 2 ditambah 5 kali 8 ditambah 25 hasilnya 67. Setelah sudah, persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa dan beta ini kita masukkan ke rumus penyusunnya, yaitu X pangkat 2 dikurang alfa ditambah beta X ditambah A dikali B sama dengan 0. Nah, alfa tambah beta sudah ada nilainya 18. A dikali beta sama dengan 67. Alfa kali beta 67. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 18X ditambah 67 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya atau persamaan kuadrat lainnya terdapat atau tersusun, yaitu X pangkat 2 dikurang 18X ditambah 67 sama dengan 0 ya. Ini salah satu cara untuk menyusun persamaan kuadrat lainnya ya. Kita lanjut contoh kedua. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya yaitu 3P plus 1 dan 3Q plus 1. Pertama kita tentukan nilai A, B, dan C. A-nya diketahui di sini 1, kemudian B-nya negatif 5 dan C-nya 3. Setelah itu kita masukkan P ditambah Q ya, yang penjumlahan ya. Rumus penjumlahan P tambah Q sama dengan negatif B per A. B nya yaitu negatif 5 dan A nya adalah 1. Negatif 5 per 1 sama dengan 5. Karena negatif dibagi negatif hasilnya nanti positif ya. Kemudian perkalian P dan Q, hasilnya C per A. C nya 3, lalu A nya 1. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Untuk penjumlahannya dihasilkan 5 dan perkaliannya dihasilkan 3. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari adalah alfa dan beta. Maka alfanya adalah 3P plus 1 dan betanya sama dengan 3Q plus 1. Yang ini ya, alfanya ini, betanya ini misalkan ya. Nah, maka alfa ditambah beta berarti 3P ditambah 1 ditambah 3Q tambah 1. 3P tambah 3Q. Nah, kemudian 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah, 3-nya kita keluarkan, P dan Q-nya kita dalam kurung, kita faktorkan ya. Lalu kita masukkan nilai P plus Q-nya. Nah, nilai P plus Q-nya kita tahu 5, berarti 5 plus 2. 3 kali 5 15 ditambah 2 17. Berarti penjumlahan alfa dan betanya adalah 17. Setelah itu kita cari perkalian alfa dan betanya ya. Kita masukkan alfanya yaitu 3P plus 1 dan betanya 3Q plus 1. Oke, kita kalikan ya. 3P dikali 3Q, maka hasilnya 9PQ. Kemudian 3P dikali 1 hasilnya 3P. 1 dikali 3Q hasilnya 3Q. 1 dikali 1 hasilnya 1 ya. Setelah ini 9PQ tetap. Nah, 3P ditambah 3Q kita keluarkan 3-nya, kemudian P-nya kita dalam kurung ditambah 1. Maka kita masukkan nilai P kali Q. Nah, P kali Q sudah ada 3 dan P plus Q. P plus Q sama dengan 5. Kita masukkan 5. Jadi 9 dikali 3 kemudian ditambah 3 kali 5 ditambah 1. Nah, 9 kali 3 27. 3 kali 5 15 ditambah 1. 27 ditambah 15 ditambah 1 hasilnya 43. Jadi alfa ditambah betanya 17. Alfa dikali betanya 43. Persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa dan betanya.
Maka kita masukkan rumusnya untuk penyusun persamaan barunya. X pangkat 2 dikurang alfa ditambah beta dikali X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Masukkan nilai alfa tambah betanya yaitu 17 dan alfa kali betanya yaitu 43. Maka hasilnya X pangkat 2 dikurang 17X ditambah 43 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 dikurang 17X ditambah 43 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya cara untuk menyusun persamaan kuadrat yang lain atau yang baru. Oke. Baik, Bapak cukupkan ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan diketik di komentar Classroom ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.